Dan turunnya seperti apa? Apakah langsung berupa buku kitab yang turun dari langit, jelek, jeder gitu? Harapannya kalau beneran dapat, maka kedapatan hadiah pahala yang nilainya lebih besar dari 1000 bulan. Wah, bisa auto surga nih kalau pas dihisap. Jadi tidak bisa kita main cegat-cegatan mengejar Lailatul Qadar. Al-Quran bukan sekadar kitab, ia adalah firman Allah yang diturunkan dengan penuh kemuliaan. Setiap ayatnya mengandung hikmah yang tak ternilai. Setiap hurufnya mengalirkan pahala bagi yang baca. Ia adalah kehormatan bagi mereka yang menghafal, cahaya bagi mereka yang mengamalkan, dan syafaat bagi mereka yang mencintainya. Diturunkan di malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, diamanahkan kepada Nabi yang paling mulia, dan tetap menjadi pedoman bagi mereka yang menginginkan derajat tinggi di sisinya. Assalamualaikum sobat, gimana nih puasanya? Mudah-mudahan lancar ya. Bagi yang berpuasa, semoga ibadahnya dimudahkan, jasmaninya disehatkan, dan bisa menjadi wasilah atas ketakwaan dan kesyukuran yang menjadi tujuan puasa Ramadan kali ini. Saat video ini dibuat, kita sedang berada di kira-kira sepertiga akhir di bulan Ramadan. Yuk kita semakin eratkan ikat pinggang kita, menyambut ampunan dari Allah, dan juga sebanyak-banyaknya hikmah dari dalam Al-Quran. Karena memang itulah salah satu tujuan diturunkannya Al-Quran, yaitu memberikan hikmah kepada siapa saja yang berusaha mencari dan mempelajarinya. Ada beberapa pertanyaan yang sepertinya dari waktu ke waktu selalu berulang, dan terus membutuhkan jawaban ketika kita menjalani puasa Ramadan, terutama ketika berada di masa-masa 10 hari terakhir, yaitu sebenarnya kapan sih Al-Quran itu turun, dan turunnya seperti apa? Apakah langsung berupa buku kitab yang turun dari langit, jelek, jeder gitu? Bukankah katanya Nabi itu menerima wahyu selama 23 tahun, tapi kok katanya Al-Quran turun pada bulan Ramadan? Ini mana yang benar? Dan sederetan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang serupa yang tidak sedikit membuat banyak orang, khususnya yang muslim sendiri kadang bingung menjawabnya. Di video inilah kita akan coba uraikan kira-kira apa saja sih yang diberitakan oleh Al-Quran terkait hal ini. Karena mumpung kita sedang menjalankan ibadah puasa, sayang kalau puasa kita tidak kita ilmui dengan baik. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasa itu lebih baik jika kamu mengetahui ilmunya. Seperti biasa kita akan uraikan terlebih dahulu menu-menunya ya. Yang pertama, terkait pertanyaan, kapankah Al-Quran itu diturunkan? Yang kedua, berupa apa? Atau bagaimana turunnya? Apakah berupa satu kitab utuh ataukah secara berangsur-angsur? Yang ketiga, apa hubungannya puasa Ramadan dengan Al-Quran? Setidaknya 3 pertanyaan itulah yang perlu kita jawab dan akan kita cari melalui berita-berita dari sumber yang paling terpercaya, yaitu Al-Quran Al-Karim. Yang pertama adalah soal kapan waktu diturunkannya Al-Quran. Terkait hal ini, secara umum ada 4 pendapat yang perlu kita ketahui. Yang pertama, pendapat yang mungkin sudah kita kenal dari kecil ya, karena selalu ada peringatannya, yaitu Nuzulul Quran, yang menandakan diturunkannya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan. Yang kedua, disebutkan bahwa Al-Quran itu turun selama 23 tahun masa dakwah Nabi secara berangsur-angsur. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan pada malam Qadar atau Lailatul Qadar. Dan yang terakhir, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Setidaknya 4 pendapat itulah yang mafhum dikenal khalayak hingga saat ini. Manakah sebaiknya pendapat yang kita ambil? Coba kita lihat dulu ya. Terkait pendapat pertama, yang menyatakan bahwa Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan, ini dasarnya diambil dari surat Al-Anfal ayat 41. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abadina yaumul furqan, yauma taqal jam'an. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, Nabi Muhammad, pada hari Al-Furqan atau pembeda, yaitu pada hari bertemunya 2 pasukan. Hari bertemunya 2 pasukan di sini konteksnya adalah Perang Badar. Karena waktu itu untuk pertama kalinya kaum muslimin mengalami peperangan yang begitu besar dengan jumlah pasukan dari kaum kafir Quraisy yang sangat banyak. Perbandingannya jauh, sekitar 313 melawan 1000-an pasukan. Nah, sejarah mencatat bahwa Perang Badar ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah atau 17 Maret tahun 624 Masehi. Tanggal 17 Ramadan inilah yang dijadikan rujukan peristiwa turunnya Al-Furqan yang dijelaskan di ayat ini. Saya pribadi meyakini pendapat ini kurang kuat, karena ayat ini bukan menjelaskan turunnya Al-Quran yang disebut sebagai Al-Furqan, melainkan memberikan penegasan, apakah kamu tidak yakin kepada Allah dan Rasul-Nya yang telah diturunkan padanya Al-Quran sebagai pembeda, dan juga yang memberikan kemenangan atas peristiwa tersebut. Lagi pula, wahyu pertama kali yang turun kepada Rasulullah itu terjadi jauh-jauh hari sebelum peristiwa Perang Badar, yaitu sekitar
sekitar 15 tahunan sebelumnya ketika Nabi bertahanus di Gua Hiro. Tapi uniknya, peringatan nuzulul Quran setiap tanggal 17 Ramadan ini hanya ada di Indonesia. Di luar negeri setahu saya tidak ada ya. Barangkali ada teman-teman yang tahu negara mana lagi yang memperingati nuzulul Quran selain negara kita. Tuliskan di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ke pendapat kedua, yaitu Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun masa dakwah Nabi. Untuk ini sepertinya cukup jelas ya. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap. Mulai dari wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1-5, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Lalu dilanjut surat berikutnya, surat Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, Al-Fatihah, dan seterusnya sampai nanti surat Al-Maidah ayat 3. Itu pun tidak semua surat yang turun itu dalam versi lengkap. Misalnya surat Al-Ma'un turun pertama kali itu hanya 3 ayat awal di Mekah, sedangkan ayat 4 sampai ayat 7-nya itu turun di Madinah. Hal ini juga diperkuat oleh penjelasan Al-Quran sendiri di surat Al-Furqan ayat 32. Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Dan orang-orang yang kufur berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah agar kami memperteguh hatimu Nabi Muhammad dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, berangsur-angsur, perlahan dan benar. Oke, kita lanjut ke pendapat yang ketiga, yaitu Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Ini juga jelas dasarnya, yaitu surat Al-Qadar ayat 1-5. Tapi ada yang menarik di surat ini. Di ayat awal, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, yang digunakan adalah kalimat yang mengandung fi'il madhi atau keterangan lampau atau past tense kalau dalam bahasa Inggris. Dan memang benar, Al-Quran itu sudah selesai diturunkan kepada Nabi Muhammad, finish, full version, sebanyak 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Sedangkan di ayat keempatnya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Ini yang digunakan adalah fi'il mudhari atau present perfect continuous tense kalau dalam bahasa Inggrisnya ya, yang artinya dulu pernah terjadi, sekarang pun masih terjadi, dan nanti pun juga akan terjadi. Contoh realitanya adalah peristiwa terbitnya matahari. Mau dulu sampai sekarang maupun nanti pun juga akan sama, tetap seperti itu, terbit dari timur. Kecuali mungkin ada peristiwa khusus yang menyebabkan tidak demikian, mungkin seperti hari kiamat mungkin ya. Untuk bagian ini kita akan lanjutkan nanti ya di bagian berikutnya, karena penjelasannya nyambung dengan bahasan setelahnya. Lalu kita melangkah ke pendapat terakhir, yaitu Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Ini juga dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda. Nah, kalau beberapa pendapat ini kita satukan, maka akan dapat ditarik kesimpulannya bahwa Al-Quran itu sesungguhnya diturunkan pada malam Lailatul Qadar yang berada di dalam bulan Ramadan. Pendapat inilah yang saat ini paling kuat, sedangkan untuk tanggalnya tidak ada keterangannya di Al-Quran. Memang ada beberapa riwayat hadis yang menyatakan secara spesifik, ada yang mengatakan turunnya itu di 10 hari terakhir, ada yang mengatakan tanggal 24 Ramadan, ada yang mengatakan tanggal 27 Ramadan, dan lain sebagainya, macam-macam. Tapi saya pribadi prefer untuk tidak mengambilnya sebagai rujukan, karena sesungguhnya nggak penting. Kalau seandainya turun tanggal 27 misal, apakah lantas kita hanya akan beribadah habis-habisan pada tanggal tersebut, sedangkan tanggal-tanggal lainnya kita santai-santai, kita lupakan gitu? Kan nggak begitu. Karena kalau begitu jadinya kita namanya curang. Maunya dapat hadiah maksimal tapi effort minimal, seolah-olah menganggap bahwa ibadah itu hanya persoalan untung rugi. Seperti halnya judi, yang hanya bertaruh pada momen-momen tertentu yang sudah dibocorkan. Seakan-akan wait and see, kalau pas saatnya pasang taruhan besar, kalau perlu begadang. Harapannya kalau beneran dapat, maka kedapatan hadiah pahala yang nilainya lebih besar dari 1000 bulan. Wah, bisa auto surga nih kalau pas dihisap. Padahal makna Lailatul Qadar itu sesungguhnya lebih dalam daripada itu. Nah, tapi kan katanya tadi Al-Quran turun secara berangsur-angsur selama 23 tahun ya. Kok nggak konsisten sih? Mana yang benar? Untuk ini kita perlu pahami dulu konteksnya biar nyambung ya. Sebelum membahas Lailatul Qadar, kita perlu tahu dulu Al-Quran itu bagaimana sih turunnya? Yang turun itu apanya? Kan banyak ya pertanyaan-pertanyaan kayak gini ya.
Di dalam Al-Quran sendiri, penunjukan istilah turunnya Al-Quran itu dijelaskan dengan dua kosakata yang mirip, tapi agak berbeda, yaitu nazzala dan anzala. Kedua kosakata ini memang masih berasal dari satu akar kata yang sama, yaitu nazala atau nun, zai, dan lam, yang di dalam Al-Quran sendiri ditemukan banyak sekali penggunaannya, yaitu sebanyak 293 kali dalam 12 bentuk turunannya. Tentu kalau semuanya kita bedah satu persatu, lebih detail mungkin sangat menarik ya. Tapi karena faktor durasi, kita hanya akan ambil beberapa intinya saja. Yang paling jelas adalah penggunaan dua kosakata ini dalam satu ayat yang sama, yaitu di surat Ali Imran ayat 3. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Ketika menjelaskan turunnya Al-Quran, yang digunakan adalah istilah nazzala. Sedangkan untuk Taurat dan Injil yang digunakan adalah anzala. Apa bedanya? Perbedaannya terletak pada mekanismenya. Di ayat ini yang diacu pada anzala adalah Taurat dan Injil as the whole package of kitab. Sedangkan ketika menyebut Al-Quran, itu sekalian dijelaskan bahwa Al-Quran itu perlu proses, berangsur-angsur, ada tahapannya, sesuai peristiwa yang melatar belakanginya. Kejadian per kejadian, case by case, yang sering kita sebut sebagai asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat. Dan sesuai fakta sejarah, ini membutuhkan waktu sebanyak 23 tahun. Lalu ada pertanyaan lagi, bukankah yang digunakan di surat Al-Qadr itu anzala ya? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang dimaksud di situ bukankah Al-Quran juga? Ya, yang ini juga benar. Yang dimaksud di situ juga adalah Al-Quran, tapi masih berupa kitab aslinya yang turun dari Lauh Mahfuz yang berada di dimensi yang paling tinggi di jagat raya ini. Nah, apa itu Lauh Mahfuz? Lauh Mahfuz adalah kitab induk, kitab segala realita, kejadian, dan fenomena di seluruh jagat raya. Jadi yang diturunkan pada saat itu adalah versi aslinya, sedangkan yang turun kepada kita itu adalah kopinya. Kopinya sendiri ada dua, ada hard copy berupa mushaf, teks, tulisan yang termaktub di dalam kitab Al-Quran yang kita baca sehari-hari itu. Sedangkan soft copy-nya berupa hikmah-hikmah yang dipahamkan kepada kita terhadap isi kandungan dalam Al-Quran. Sehingga nyambung dengan penjelasan yang ada di surat Al-Qadr yang tadi kita bahas. Kenapa ketika menjelaskan Al-Quran dengan dhamir hu yang dipasangkan dengan anzalna di awal surat itu, yang digunakan adalah fi'il madhi atau past tense? Ya karena Al-Quran aslinya sudah selesai turun dalam full version ke langit dunia, dan itu waktunya adalah di malam Qadar atau Lailatul Qadar. Sedangkan ayat 4-nya yang digunakan adalah fi'il mudhari yang berarti present perfect continuous tense kalau dalam bahasa Inggris, yang artinya soft copy-nya hikmah-hikmah yang terdalam dalam Al-Quran itu masih terus turun hingga saat ini maupun nanti. Dan ini juga menjelaskan kenapa di beberapa ayat Al-Quran juga disebut sebagai tanzil. Tanzil ini adalah versi kata bendanya dari nazala ya. Dalam bahasa Arab, jika ada kata benda yang diambil dari kata kerjanya, itu artinya kata benda itu juga membawa sifat-sifat yang diberlakukan pada kata kerjanya tadi itu. Nah, nazala seperti yang kita bahas di awal itu bersifat menunjukkan proses, diturunkannya secara bertahap, ada case by case yang berlaku di situ untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada Nabi Muhammad dan juga kepada kita umatnya. Jadi ketika Al-Quran menjelaskan dirinya sebagai tanzil, seperti yang ada di surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 213, panjang memang, tapi dari situ kita bisa lihat nuansa penjelasannya, bahwa untuk memahami isi kandungan Al-Quran, kita perlu serangkaian proses, berinteraksi dengannya juga tidak perlu terburu-buru. Buru-buru dikhatamkan misal, buru-buru dilafalkan, atau bahkan buru-buru dihafalkan. Padahal kita sesungguhnya lebih perlu memahaminya dengan perlahan dan juga dengan ilmu. Karena di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 5027 disebutkan bahwa khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dengan ilmu dan mengajarkannya. Yang mana kata ta'allama itu sendiri sejalan dengan nazzala, yang lebih memperhatikan proses, butuh waktu, butuh pemahaman yang komprehensif dan mendalam menggunakan multidisiplin ilmu. Jadi tidak simsalabim langsung sakti, langsung berubah jadi ahli Quran. Tidak begitu. Sunahnya adalah ketika kita menjalankan proses-proses pemahaman yang baik dan sungguh-sungguh, maka muncullah hikmah-hikmah yang banyak dari kita mempelajari Al-Quran. Ini adalah poin utamanya. Lalu timbul pertanyaan lagi, apa hubungannya dengan puasa? Kenapa kok harus disuruh puasa dulu sebulan lagi? Karena dengan kita berpuasa artinya kita sedang mensucikan diri dari banyak hal yang mengotorinya. Contohnya maksiat, makan minum berlebihan, nafsu syahwat yang tak terkendali, marah-marah tidak pada tempatnya, dan lain sebagainya. Bagi yang rutin berpuasa pasti merasakan bedanya kan ya? Biasanya jadi lebih sabar, tidak ragu sama makanan, intinya kendali diri lebih baik daripada kalau tidak berpuasa kan? Lalu kenapa kok harus mensucikan diri? Karena itu
itulah yang disyaratkan oleh Al-Quran. Salah satunya di surat Al-Waqiah ayat 77-79. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya ini adalah Al-Quran yang mulia. Fi kitabim maknun. Dalam kitab yang terpelihara atau lauh mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak bisa menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Jadi jelas kaitannya. Kita berpuasa itu salah satunya agar badan kita, jiwa kita, ruhiyah kita terkondisikan lebih dulu agar lebih suci dan lebih siap untuk menerima hikmah-hikmah yang luar biasa dari dalam Al-Quran. Jadi tidak bisa kita main cegat-cegatan mengejar Lailatul Qadar. Misal hanya pol-polan ibadah di malam ke-25 atau 27 saja. Padahal sesungguhnya nggak penting kapan waktunya. Karena ini adalah masalah kesiapan diri, bukan persoalan kapan Lailatul Qadar terjadi. Dan yang didapat melalui kemuliaan Lailatul Qadar itu sesungguhnya bukanlah hitung-hitungan dagang dengan Allah, yang kalau dapat maka langsung kaya mendadak dengan pahala yang berlipat-lipat, setara dengan ibadah full selama 1000 bulan atau 85 tahun, apalagi langsung auto surga. Wah, ya nggak gitu. Ya, walaupun Allah sangat berkuasa untuk itu, tapi kan Allah biasanya mengajari hambanya melalui sunatullah yang butuh proses dan kesungguhan. Yang kita dapat di malam kemuliaan Lailatul Qadar itu sesungguhnya adalah hikmah-hikmah yang mendalam dan berlimpah dari mempelajari Al-Quran. Itu kalau Allah mengistilahkan orang-orang yang diberi hikmah itu adalah orang-orang yang sangat beruntung, karena dia dikaruniai kebaikan yang sangat banyak. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 269. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dia, Allah, menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Siapa yang dianugerahi hikmah, sungguh dia telah dianugerahi kebaikan yang banyak. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran dari Al-Quran kecuali ulul albab. Jadi begitu ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung itu. Mumpung Ramadan kali ini masih tersisa beberapa hari lagi, mari kita maksimalkan dengan banyak-banyak mengaji dan mengkaji isi Al-Quran. Kalaupun baru bisa dibaca, maka bacalah dengan tajwid dan makhraj yang benar dengan niat untuk menginternalisasi Al-Quran ke dalam lisan kita. Kalaupun baru dihafal, maka lakukanlah dengan sekaligus mengerti maknanya agar masuk ke dalam hati kita. Dan kalaupun ditadaburi, maka pelajarilah secara komprehensif. Ambil dari banyak sudut pandang, gunakan multidisiplin ilmu agar lebih valid pemahamannya. Oh ya, ini saya tidak mengklaim kebenaran tunggal ya. Kalau ada pendapat lain, silakan disampaikan. Mungkin bisa ditulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih bagi yang sudah menonton sampai detik ini. Seperti biasa, salam posesif. Assalamualaikum.